SBY cari panggung lagi dan rewel tak jelas, pertanda ada yang dikhawatirkan, ditulis oleh Exardi di siwo.com. Setelah sekian lama SBY tidak berkomentar panjang atas isu-isu terkini, akhirnya dia kembali turun gunung. Sebenarnya SBY tak perlu lagi turun gunung kecuali masih niat cari panggung politik dan masih belum bisa melepaskan diri dari jebakan Batman. Maksudnya jebakan post power syndrome. Baru-baru ini SBY menyoroti isu yang berkembang di masyarakat soal ancaman penghinaan presiden di tengah wabah virus corona. SBY melihat munculnya situasi ketegangan antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Kedua, saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah. Bahkan disertai dengan ancaman untuk mempolisikan warga kita yang salah bicara, khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada presiden dan para pejabat negara, kata SBY. Mumpung ketegangan ini belum meningkat, dengan segala kerendahan hati saya bermohon agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan bijak. Kalau hal ini makin menjadi-jadi, sedih dan malu kita kepada rakyat kita. Rakyat sedang dilanda ketakutan dan juga mengalami kesulitan hidup karena terjadinya wabah corona ini. Juga malu kepada dunia karena saya amati hal begini tidak terjadi di negara lain, katanya. Isu yang muncul sebenarnya klasik dan tidak luar biasa. Intinya adalah bahwa negara atau pemerintah akan mempolisikan siapapun yang menghina presiden dan para pejabat pemerintah. Saya pahami ini sebagai peringatan, warning, bukan ancaman dari pihak yang memiliki kekuasaan di bidang hukum, ucapnya. Maaf Pak SBY yang terhormat, maksudnya warga yang mana nih? Bagaimana dengan warga gadungan? Oknum yang merasa mewakili seluruh warga di negeri ini yang punya kepentingan politik, atau warga yang memiliki kaitan dengan organisasi terlarang, atau ormas pemecah belah, entah itu petinggi, simpatisan ataupun pendukung serta penjilat pantat sampai mulus dan kinclong. Warga beginian sih memang baiknya dibasmi saja dan dibinasakan, tak cukup hanya diancam dan dilaporkan. Dan Pak SBY harus tahu kenapa ormas sampah ini dibiarkan berkembang biak sampai menjadi seperti sekarang. Kalau masih punya cermin di rumah, harusnya dia bakal malu sendiri saat mengatakan ini. Kalau memang bijak, harusnya SBY membahas sisi lain yang lebih berbahaya. Kumpulan orang-orang tak berperi kemanusiaan di saat seperti ini masih doyan menebar hoax, kata-kata, tulisan serta komentar yang tidak bermoral, bahkan sampai menghina keluarga presiden yang sedang berjuang untuk negara kita. Dan memang benar negara lain tidak begini. Sejak Pilkada DKI tahun 2017 lalu berlanjut hingga ke Pilpres, panasnya politik masih belum mereda. Tensi tetap terjaga, politik identitas apalagi politik dibungkus agama oleh orang gila. Mengaku pemuka agama menjadi senjata busuk. Apa yang terbentuk saat itu mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk bisa menyingkirkannya dari benak kita. SARA jadi bahan mainan segelintir elit politik, jadi budaya yang mengakar kuat di kemudian hari, mirip korupsi. Apapun yang dilakukan pemerintah selalu saja ada yang menggoreng dan mempolitisasi untuk menggiring rakyat membenci pemerintah. Tidak ada negara lain yang begitu, soalnya langsung dibasmi tanpa bertele-tele. Dan saat ini ada kelompok busuk yang memang ada niat jahat seolah ingin membuat pemerintah itu ambruk. Mereka sedang bahkan sudah merencanakan skenario seolah-olah akan terjadi seperti chaos di saat pandemi corona, sehingga bisa memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan lagi seperti dulu. Justru di saat beginilah siapapun yang bikin ulah harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Fokus ke penanganan wabah corona cukup satu, tidak boleh bercabang karena diganggu oleh oknum politisi atau kelompok penjual agama yang memancing di air keruh. SBY harusnya ikut menyumbangkan kontribusi buat negara ini, bukannya diam-diam membangun panggung politik. SBY diam saja deh, itu sudah sangat membantu. Dan satu lagi,
Seandainya saja dulu Wisma Hambalang tidak mangkrak, setidaknya lumayan bisa diubah jadi rumah sakit darurat untuk menanganan pasien corona. Sekarang jadi candi, tak ada manfaatnya, malah merugikan negara. Mikir, biasanya kalau SBY tiba-tiba turun gunung, biasanya ada hal yang bikin dia pusing. Bagaimana menurut Anda?